Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar Madep Dampar Channel. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa lentera iman, penerang umat manusia hingga akhir zaman. Selamat mendengarkan. Nasihat kali ini berjudul, Bisikan Iblis di Balik Obrolan Ringan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah amanah. Ia ibarat anak panah yang, jika sudah melesat, tak akan pernah kembali. Inilah yang sering dilupakan manusia ketika terjebak dalam obrolan ringan. Padahal, dalam banyak kesempatan, justru obrolan yang nampak sepele itu menjadi pintu besar bagi iblis untuk menebar bisikan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling banyak menyeret manusia ke dalam dosa. Mengapa demikian? Karena lisan seringkali digunakan tanpa perhitungan. Orang merasa aman berbicara, merasa santai bercanda, hingga tak sadar kalimatnya berubah menjadi dosa yang mencacat amal. Bayangkanlah, seseorang duduk bersama teman-temannya, berbincang santai tentang hal-hal ringan. Mulanya obrolan itu tampak wajar, membicarakan cuaca, pekerjaan, atau sekadar canda untuk mencairkan suasana. Namun, perlahan iblis menyusupkan bisikan. Obrolan ringan itu bergeser, dari sekadar bercanda menjadi saling sindir, dari obrolan umum berubah jadi membicarakan aib orang lain. Inilah tipu daya iblis yang paling halus. Ia tidak selalu mengajak manusia langsung kepada dosa besar, tetapi ia menyusup melalui celah kecil, obrolan ringan. Kata-kata yang awalnya netral, akhirnya melahirkan tawa yang bercampur dosa, sindiran yang melukai hati, hingga gosip yang membakar pahala. Rasulullah telah memperingatkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata tanpa dipikirkan akibatnya, lalu ia tergelincir karenanya ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa satu kalimat saja, meskipun diucapkan dalam obrolan ringan, bisa menghancurkan amal seseorang. Iblis tahu persis kelemahan manusia, ia senang berbicara. Maka, iblis membisikkan rasa nikmat di balik canda yang berlebihan, menyalakan semangat di balik gosip yang menghibur, dan menumbuhkan rasa puas saat lidah menyingkap aib orang lain. Semua itu seakan manis di mulut, tetapi sesungguhnya pahit di akhirat. Al-Ghazali menyebut, lisan yang tidak dikendalikan bagaikan hewan liar yang lepas dari kendali. Sekali ia berlari, ia bisa merusak banyak hal. Obrolan ringan yang seharusnya menjadi penguat ukhuwah, akhirnya berubah menjadi ladang dosa yang mencuri pahala. Maka, wahai saudaraku, jangan pernah meremehkan obrolan ringan. Karena justru disitulah iblis bersembunyi, membisikkan kata-kata yang membuat kita lupa bahwa setiap huruf dicatat, setiap kalimat dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf 18. Ayat ini adalah peringatan keras, bahwa tak ada satu pun kata yang luput dari catatan amal. Bahkan obrolan ringan, yang sering kita anggap tidak penting, kelak akan ditimbang di hadapan Allah. Saudaraku, untuk memahami bagaimana iblis menjerat manusia melalui obrolan ringan, mari kita lihat beberapa contoh nyata yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Imam Al-Ghazali menyingkapkan bahwa lisan manusia memiliki banyak pintu keburukan, dan iblis memanfaatkan semuanya dengan sangat licik. 1. Dari candaan menjadi celaan. Awalnya seseorang hanya bercanda untuk mencairkan suasana. Namun, perlahan candaan itu berubah menjadi ejekan. Teman yang ditertawakan mungkin tersenyum di wajah, tapi hatinya terluka. Disinilah iblis berbisik, tidak apa-apa, ini hanya gurauan.
Semua orang melakukannya. Padahal, Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang itu berdusta bila ia mengatakan segala sesuatu yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Candaan yang berubah jadi celaan termasuk bagian dari dusta, sebab ia melahirkan kesan palsu, seolah lucu, padahal menyakitkan. 2. Dari saring menjadi gibah. Sering kita duduk bersama teman dan berkata, aku hanya ingin cerita, jangan dianggap gosip. Lalu mulailah pembicaraan tentang seseorang yang tidak hadir di majelis itu. Iblis membisikkan rasa nyaman, seakan membicarakan orang lain itu wajar. Padahal, Allah dengan tegas berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat 12. Disinilah bahaya terbesar obrolan ringan, ia menjelma menjadi gibah yang menggerogoti amal kebaikan. Imam Al-Ghazali menyebutkan, gibah adalah buah manis yang digenggam iblis untuk memikat hati manusia. 3. Dari rasa ingin tahu menjadi fitnah. Ada pula orang yang mulanya bertanya karena penasaran, katanya si fulan begini ya. Tanpa sadar, pertanyaan ringan itu memicu jawaban panjang yang belum tentu benar. Iblis meniupkan api di dalamnya, sehingga berita samar berkembang menjadi fitnah. Al-Ghazali menekankan bahwa fitnah lisan adalah salah satu dosa paling berat, karena ia menghancurkan bukan hanya pelaku, tetapi juga nama baik orang lain. 4. Dari bicara kosong menjadi lupa zikir. Obrolan ringan sering membuat manusia lupa. Waktu yang bisa diisi dengan zikir atau doa malah habis dalam cakap-cakap tak berguna. Inilah jebakan halus iblis. Ia tidak menyuruhmu langsung berbuat maksiat, cukup membuatmu sibuk dengan kata-kata kosong hingga lupa mengingat Allah. Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa lisan adalah cermin hati. Jika hati bersih, lisannya akan terjaga. Tetapi jika hati dipenuhi bisikan iblis, lisan menjadi alat yang paling tajam untuk merusak. Ia menegaskan, kebanyakan sebab kehancuran manusia ada pada lisannya. Maka, jangan heran jika iblis lebih senang berbisik di telinga orang-orang yang gemar berbicara tanpa kendali. Sebab, sekali ia tergelincir, sulit untuk kembali. Saudaraku, setelah kita mengetahui bagaimana iblis menjerat manusia lewat candaan, gibah, fitnah, dan kata-kata kosong, kini kita perlu menyelami lebih dalam bagaimana cara menghindarinya. Imam Al-Ghazali memberi panduan jelas bahwa lisan tidak boleh dibiarkan liar. Ia harus dikendalikan dengan kesadaran, adab, dan ilmu. 1. Mengingat setiap kata dicatat malaikat. Langkah pertama untuk melawan bisikan iblis adalah kesadaran bahwa setiap kata dicatat. Ayat yang kita dengar sejak kecil tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf 18, bukanlah sekadar bacaan, melainkan tamparan keras. Ketika seseorang duduk dalam obrolan ringan lalu teringat ayat ini, ia akan berhati-hati. Ia tahu, bahkan satu senyum bercampur ejekan akan ditulis sebagai dosa. 2. Menimbang kata sebelum diucapkan. Al-Ghazali menekankan, lisan itu ibarat pedang. Jika tak hati-hati, ia akan melukai pemiliknya lebih dahulu. Karena itu, sebelum berbicara, timbanglah dengan hati. Apakah kata ini berguna? Apakah ia mendekatkan diri kepada Allah atau justru menjauhkan? Apakah ia menenangkan hati orang lain atau melukainya? Jika ragu, lebih baik diam. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mengisi obrolan ringan dengan zikir dan nasihat. Obrolan ringan tidak harus dilarang, tetapi harus diarahkan.
Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa lisan bisa menjadi sumber pahala besar jika digunakan untuk mengingat Allah di sela-sela obrolan, menyisipkan doa atau pujian kepada Allah, menyampaikan nasihat ringan dengan bahasa santai. Dengan begitu, obrolan yang tadinya bisa jadi ladang dosa, justru berubah menjadi taman pahala. 4. Menjaga niat dalam berbicara. Al-Ghazali berkata, setiap ucapan akan kembali pada niatnya. Jika niatnya ikhlas, maka ia menjadi amal solih. Jika niatnya riya atau mengikuti hawa nafsu, maka ia menjadi beban dosa. Oleh sebab itu, sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, mengapa aku mengatakan ini? Jika sekadar untuk menghibur dengan cara yang halal, boleh. Jika untuk pamer, menyindir, atau membuka aib, maka itu bisikan iblis yang harus ditolak. 5. Menyadari bahaya diam yang salah dan bicara yang salah. Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa ada orang yang memilih diam di saat seharusnya berbicara. Diam dari amar ma'ruf nahi munkar juga bisa menjadi celah iblis. Artinya, bukan sekadar bicara yang bisa menjadi dosa, tetapi juga diam yang salah. Maka, keseimbangan adalah kuncinya, bicara yang bermanfaat, diam ketika mudarat. Saudaraku, bisikan iblis dalam obrolan ringan memang halus dan nyaris tak terasa. Ia menutupinya dengan tawa, mengemasnya dengan rasa kebersamaan, dan menghiasinya dengan kata-kata manis. Namun, Imam Al-Ghazali menyingkap tabirnya, di balik tawa itu ada tangisan di akhirat, di balik kebersamaan itu ada hisab berat, dan di balik kata manis itu ada pahitnya penyesalan. Jika kita tidak melatih lisan, maka obrolan ringan akan terus menjadi celah masuknya bisikan iblis. Tetapi jika kita mampu mengendalikannya, lisan bisa berubah menjadi cahaya yang menerangi, menjadi sebab ukhuwah, dan menjadi penyelamat dari azab. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini sejatinya hanyalah kumpulan hari-hari yang terus berkurang. Setiap detik adalah kesempatan, dan setiap kata yang keluar dari lisan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka, janganlah kita biarkan obrolan ringan yang seharusnya menjadi penguat persaudaraan justru berubah menjadi pintu dosa karena bisikan iblis. Imam Al-Ghazali dengan penuh hikmah mengingatkan, betapa banyak orang yang bangun pagi dengan membawa kebaikan, lalu sore hari ia menjualnya dengan satu kata yang sia-sia. Inilah bahayanya lisan, ia bisa membangun, tetapi juga bisa meruntuhkan. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridai Allah, ia sendiri tidak menganggapnya berarti, tetapi Allah meninggikan derajatnya dengannya. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah, ia sendiri tidak menganggapnya berarti, tetapi dengan sebab itu ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, jika selama ini kita merasa aman dalam obrolan ringan, mari berhenti sejenak untuk merenung. Barangkali ada tawa kita yang melukai hati saudara. Barangkali ada cerita kita yang mencuri pahala karena gibah. Barangkali ada kata kita yang menyulut fitnah tanpa kita sadari. Karena itu, mari kita tanamkan dalam hati. Ucapkan hanya yang baik atau diam. Jadikan lisan sebagai jalan zikir, bukan jalan dosa. Ingat selalu bahwa setiap kata akan menjadi saksi di akhirat. Saudaraku yang berbahagia, mari kita berdoa berharap penjagaan dari Yang Maha Kuasa. Ya Allah, bimbinglah lisan kami agar senantiasa dalam kebaikan. Jauhkan kami dari gibah, fitnah, celaan, dan kata-kata sia-sia. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk berkata benar di saat Engkau ridha, dan kemampuan untuk diam di saat diam itu lebih Engkau cintai. Ya Allah, jadikanlah obrolan kami sebagai ladang pahala. Jadikan tawa kami sebagai tanda kasih sayang. Dan jadikan setiap kata kami sebagai saksi kebaikan di hari perhitungan. Saudaraku, mari kita selalu waspada. Jangan pernah meremehkan obrolan ringan,
sebab disitulah iblis menebar bisikan paling halus. Jadikanlah lisan kita cahaya, bukan bara api. Semoga Allah menjaga kita semua, dari ucapan yang dalam menjerumuskan dalam jurang kehancuran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.